Toleransi dan hubungan kekeluargaan antar warga dari berbagai suku dan agama di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, NTT, menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Keberagaman di Ende sebagai kota lahirnya Pancasila yang menjadi ideologi bangsa, harus tetap dijaga dan dipertahankan. Masyarakat Ende benar-benar mencerminkan kebinekaan, toleransi, dan santun. Masyarakat dari berbagai agama hidup berdampingan dengan santun. Kota Ende, yang menjadi tempat Bung Karno mendapat inspirasi tentang Pancasila, sangat aman karena hubungan antar warga yang sangat baik. Meski beragam tetapi mereka bersaudara. Nampak bahwa warga Ende tidak mudah dipengaruhi gejolak intoleransi yang dihembuskan sejumlah kelompok intoleran. Mereka tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Gejolak yang terjadi di daerah lain, diantisipasi pemerintah daerah dan warga. Seperti pada upacara bendera setiap Senin, dibacakan teks Pancasila dan peserta upacara menyanyikan lagu-lagu kebangsaan untuk membakar semangat persatuan Indonesia. Mereka terus bangun persaudaraan dan toleransi, serta saling menghargai antar etnis dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kebersamaan tersebut dibangun mulai dari upacara pernikahan, kematian, sunat, hingga ibadah di gereja maupun masjid. Warga dari umat beragama pun saling membantu di hari raya keagamaan. Toleransi di Ende sudah berlangsung sejak lama. Hubungan perkawinan antar warga dari agama berbeda juga tidak pernah dipersoalkan oleh warga di Ende. Inilah jalan-jalan kecil namun berdampak besar bagi masa depan Indonesia. Dari Ende menuju kebaikan Indonesia sebagai satu nusa dan satu bangsa. Untuk tetap merawat toleransi, beberapa prinsip di bawah ini boleh menjadi pegangannya. Pertama, siapapun di luar komunitas kita akan selalu bisa mengajarkan sesuatu yang berharga termasuk bagi tradisi-tradisi kita sendiri. Sikap yang dibutuhkan untuk memperoleh pengajaran ini adalah menyambut setiap kesempatan untuk mendengarkan dan berbicara dengan orang lain tentang perjuangan mereka untuk berusaha hidup dengan kebenaran tertinggi yang mereka ketahui. Pertemuan-pertemuan dan kesempatan informal lainnya memungkinkan untuk menumbuhkan dan menikmati persahabatan dengan orang-orang dari tradisi dan budaya keagamaan lainnya. Kedua, kesempatan untuk mendapatkan perspektif lain tersebut dicapai melalui persahabatan sejati. Persahabatan sejati dibangun di atas dasar kesaling akraban menuju Allah yang akbar meski melalui jalan yang berbeda-beda. Persahabatan sejati mengarahkan setiap sahabat ke tujuan yang sama meski dengan cara yang khas dan unik menurut masing-masing agama. Ketiga, setiap sahabat sejati adalah hadiah. Sama seperti saat kita menerima hadiah dari seseorang dengan ekspresi yang menggembirakan, demikian pula kita menyambut para sahabat dari pelbagai latar belakang dengan kehangatan yang memukau. Penyambutan sesama yang lain sebagai sebuah hadiah menyingkirkan pelbagai prasangka negatif tentang orang yang disambut sekaligus memaklumkan kepada dirinya bahwa dirinya adalah hadiah terindah bagi diri kita. Keempat, kemanusiaan universal, kehendak baik dan kepentingan bersama dapat membangun pemahaman dan kohesi sosial yang sejati pada saat pertemanan dimulai dan berkelanjutan. Kebersamaan dalam kesepahaman ini bisa menepis prasangka-prasangka buruk satu terhadap yang lain, baik pribadi orang perorangan dan hubungan satu dengan yang lain maupun struktur-struktur sosial kemasyarakatan sekaligus memupuskan harapan berkembangnya stereotip dari masing-masing unsur itu yang bisa menghanguskan kemanusiaan universal. Kelima, berbagai prinsip untuk membantu hubungan manusia yang lebih baik memiliki aplikasinya dalam satu ikhtiar untuk mendengarkan dengan saksama satu sama lain, tanpa mengganggu satu dengan yang lain. Banyak konflik memiliki dasarnya dalam ketiadaan sikap untuk mendengarkan satu sama lain. Selalu ada kemungkinan bahwa konflik antara satu dengan yang lain menjadi semakin meningkat ketika sebuah gangguan diikuti dengan gangguan-gangguan yang lain. Dari Ende kita belajar bertoleransi demi Indonesia yang harmonis. Sekian dan terima kasih. Salam hormat. Norbertus Labu, Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende. Shalom.